Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Materi PPKN kelas 11 bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas sub C, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum kita membahas materi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, mari kita pelajari dulu pengertian pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum dapat mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Setelah memahami pengertian pelanggaran hak asasi manusia, mari kita pelajari materi sub C. Yang pertama adalah penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Artinya, sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Yang ketiga, sikap tidak toleran, yaitu sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor ini di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruh jelasnya melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan akan menimbulkan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu, seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan dapat atau mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain sehingga pelanggaran HAM akan terhindari. Selanjutnya yang kedua, kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Yang kedua, pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia.
Selanjutnya, yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM ringan, yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain, melarang orang untuk beribadah, melarang seseorang mendapatkan informasi, melarang orang lain berpendapat dalam forum, dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok ras, kelompok etnik, dan kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lainnya. Selanjutnya, kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid. Selanjutnya, contoh nyata kasus pelanggaran HAM di Indonesia, antara lain, yang pertama, kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998, penculikan aktivis pada tahun 1997. Demikian materi kita pada pertemuan minggu ini. Silahkan cek tugas pada Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan minggu selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.